Ya oke, saya akan coba cara membuat jurnal guru ya. Oke. Pertama, pastikan kita sudah mempunyai Google Drive ya. Kemudian di sini kita plus tambah, kita masuk ke Google Formulir. Nah, di sini tinggal masukkan apa nama judul ini ya, judul materi kita ya. Misalnya di sini formulir jurnal guru misalnya. Oke. Nah, yang pertama tinggal di deskripsinya, masukkan saja deskripsinya. Pertama, masuk ke pertanyaan pertama. Misalnya di sini kita masuk ke di sini ada ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini saya ada daftar yang akan saya buat ya. Oke, jadi yang pertama misalnya alamat email ya, alamat email ya, aktif. Nah, ini alamat email aktif. Di sini tentukan ya tipe datanya nanti seperti apa. Apakah dia jawaban singkat, paragraf, kalau misalnya dia panjang, kemudian pilih yang ganda, ada option-optionnya, kemudian kotak centang, dicentang, dipilih dan seterusnya. Oke. Upload file untuk foto, drop down, dia kayak combo box ya. Kemudian dan lain-lain. Tanggal ya kalau jam ya ini. Oke. Nah, di sini alamat email aktif, nanti bentuk jawabannya satu saja. Untuk menambah pertanyaan berikutnya, bentar. Ya, alamat email aktif untuk menambah pekerjaan pertanyaan berikutnya tinggal di plus di sini. Masukkan, ya, misalnya di sini nama guru. Oke. Pilih jawaban singkat. Ya, jadi nanti jawabannya dalam bentuk jawaban singkat. Karena tidak mungkin nama panjang kan. Oke, nah ini NIP, nah ini juga. Oke, pilih jawaban singkat plus pilihan kelas ya, kelas pilihan. Kalau misalnya kita mau terbagi dua formnya, boleh langsung klik saja ini. Jadi terbagi dua bagian, misalnya data pribadi di sini, kemudian ini data kelasnya. Tapi kalau misalnya kita mau satukan ya langsung bisa jadi sih, tambahkan lagi ke bawah. Oke. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini berarti dia dua bagian. Ini bagian data pribadinya kita. Yang ini data kelasnya kita, jurnal kelasnya kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ya boleh kita hapus saja. Mana dia? Oh ya, sorry. Klik kanan di sini, hapus ini. Ya, dihapus saja bagian ini di bawah ya. Oke, ini kemudian di sini kelas ya, kelas. Kalau kelasnya pilihan berarti di sini boleh kita pakai checklist saja, centang ya. Oke, tentukan data-data apa saja yang dibutuhkan ya. Misalnya di sini saya pakai x.1 ini kelas 11 ya. Oke, kelas 11 2, kelas 11 3 ya, kelas 11 4 ya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal diisi ini. Lanjut mata pelajaran. Nah, ini mata pelajaran kalau misalnya kita menggunakan kita mengajarkan lebih dari satu mata pelajaran, berarti di sini boleh kita tentukan ya apakah menggunakan centang atau drop down juga bisa ya. Oke, tapi kalau misalnya cuma satu mata pelajaran, saya langsung bisa di sini jawaban singkat ya. Oke. Contoh ya, misalnya drop down di sini bahasa Inggris, atau misalnya fisika, kemudian di sini matematika. Oke. Nah, misalnya ini contoh ya. Kemudian tambah lagi. Tapi kalau misalnya satu saja ya, atau beberapa, atau misalnya kita mau lebih mudah, artinya ketika lebih banyak, untuk memudahkan lebih mudah ya, di sini kita pakai jawaban singkat saja ya. Artinya tidak perlu memilih untuk menentukan jenis mata pelajaran yang kita gunakan ya. Oke.
plus hari. Nah ini hari, di sini tinggal hari jawaban singkat. Hari, ini jawaban singkat. Oke, kemudian plus lagi tanggal. Tanggal di sini tanggal. Nah, berarti di sini kita menggunakan tanggal juga ya. Jadi biasanya otomatis ini dikenali. Terus materi ajar ini kan panjang ya. Nah, materi ajar ini panjang, berarti di sini kita harus menggunakan paragraf. Kemudian apa lagi? Jam ke. Nah, ini jam ke berapa? Jam pertama kah? Jam kedua? Ini jam ke. Jam ke di sini harusnya jawaban singkat saja ya. Oke, atau kalau misalnya kita mau masukkan misalnya jam pertama, jam kedua dan seterusnya boleh. Kemudian jam. Oke, jam Wita ya. Wita. Nah, ini pilihan ya. Misalnya kita mau menentukan pilihan, berarti di sini harusnya kita menggunakan drop down, boleh. Nah, pilihannya apa? Ya, jam berapa saja. Misalnya ada yang jam 07.00 sampai jam 08.30 misalnya. Oke, nah misalnya next lagi jam 08.30 sampai jam 09.00. Kemudian jam berapa lagi? Jam 9.00 sampai jam 09.30. Nah, anggaplah ini sudah selesai, tambah lagi pertanyaannya. Oke, saya cek. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Sorry, ini tadi materi ajar. Ini paragraf ya, oke, cocok. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini boleh kita pakai paragraf saja. Kemudian plus lagi jumlah siswa yang hadir. Jumlah siswa hadir. Oke, di sini boleh jawaban singkat ya. Skala linear ini pilihan ya. Oke, kalau misalnya 1 sampai berapa itu deh ya. Oke, rating untuk pemberian nilai. Oke, nah jawaban paling ini jawaban singkat ya. Oke, jumlah siswa hadir. Kemudian apa lagi? Jumlah siswa izin. Jumlah siswa izin. Kemudian jawaban singkat juga. Lalu apalagi? Nama siswa izin. Nama siswa izin. Nah, di sini saya pakai paragraf saja. Oke, takutnya kalau misalnya banyak peserta yang izin ya, berarti saya perbanyak saja, perluas saja ini pengisiannya kita. Kemudian jumlah siswa yang aktif. Jumlah siswa yang sakit. Oke. Jumlah siswa sakit. Oke, nah ini juga jawaban singkat. Nama siswa yang sakit. Nama siswa ini baru paragraf. Siswa sakit. Ini saya pilih paragraf. Kemudian plus nama siswa sakit, jumlah siswa yang absen ya. Jumlah siswa absen. Oke. Nah, di sini nama siswa absen. Nama siswa absen. Nah, berarti di sini paragraf lagi ya. Ini jumlah siswa absen. Terakhir. Oke, dokumentasi. Untuk dokumentasinya di sini kita menggunakan upload file ya. Jadi di sini tinggal lanjutkan, atur settingannya.
tentukan ya, izinkan jenis tertentu, misalnya saya mau yang bisa diupload cuman foto atau gambar saja boleh, atau semua boleh ya. Ini ubah ya, atau misalnya ini boleh paling bawah. Oke, ini kemudian ukuran filenya ya, misalnya jumlah filenya sebanyak 5, misalnya 10 MB. Oke. Nah, misalnya bentuknya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita masuk ke jawaban, kemudian buatkan link baru ya, buatkan link baru untuk spreadsheetnya. Jadi nanti setiap soal-soal yang kita buat ya, itu akan terkirim ke spreadsheetnya. Setiap setiap jawaban yang kita input, data yang kita input itu akan masuk ke dalam spreadsheetnya. Link ke spreadsheet di sini belum ada, kita akan buat baru. Namanya, di sini input nama judul spreadsheetnya. Saya di sini namanya adalah jurnal guru misalnya. Jurnal guru. Buat. Nah, ini kita buat sekarang. Kemudian berikutnya, ini sudah ada jurnalnya. Ini dia data-data yang kita input tadi tapi belum diisi ya. Untuk pengisiannya kita kembali ke sini. Lalu di sini kita bikinkan di publish. Ini saya coba publish ya. Ini kita publish ya. Publishkan ya, siapa saja memiliki link. Publishkan. Misalnya terlalu panjang linknya, boleh dipersingkat saja ini. Salin. Nah, ini tinggal dikirim tinggal kita copy saja ini ya, misalnya di sini saya paste, bisa juga dikirim ke WA atau kemana ya. Nah, ini dia, tinggal kita isi. Misalnya contoh ya, misalnya di sini mabrur@gmail.com, nama saya misalnya Mabrur Adil. Ya, nicknya. Ini contoh ya, ngajar kelas ini, mata pelajaran fisika, hari Senin, tanggalnya tanggal hari ini. Materi ajar apa saja, jam pertama ini ya. Kegiatan pembelajaran apa saja ya, jumlah siswa yang hadir misalnya 20, yang absen misalnya 1 orang, nama siswa yang, jumlah siswa izin si Ronaldo. Jumlah siswa sakit misalnya 1, nama siswa yang sakit, atau kosong saja ya, kosong. Jumlah siswa absen dan seterusnya ya. Dokumentasi tinggal ditambahkan filenya ya, tambahkan file. Panggil filenya. Misalnya picture ya, misalnya file yang akan saya kirim misalnya ini. Anggaplah ini kondisinya. Nah, ini saya sudah kirim. Nah, ini dikirim. Nah, hasilnya dia akan otomatis masuk ke dalam formnya kita. Nah, ini dia ya. Yang kita isi.